Kalau peternak lain itu berlomba-lomba untuk cepat panen, kalau saya itu malahan kalau bisa menunda panen ataupun memperpanjang masa panen pada periode penggemukan ayam kampung. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kup Karo Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setiap peternak pastinya menginginkan agar ayam yang dipelihara itu dapat bertumbuh kembang secara optimal. Tentunya banyak macam-macam cara yang digunakan supaya target yang kita tuju itu bisa tercapai ya. Dari mulai pemberian pakan yang bergizi dan sesuai umur, banyak juga jenis-jenis ataupun cara yang dilakukan oleh para peternak supaya ayam ini bisa cepat besar dan bisa cepat dipanen. Dan tentunya setiap peternak itu memiliki metode ataupun caranya masing-masing dalam memelihara atau menggemukkan ayam kampung. Tetapi tujuannya itu ya sama, supaya apa? Supaya ayamnya ini bisa cepat panen dan bisa dapat bobot serta gemuk-gemuk. Jadi setiap peternak itu ya beda-beda dia caranya, karena kadang itu tidak bisa apa yang kita cocok di kandang kita belum tentu juga itu cocok di kandang orang lain. Begitu juga ya, kalaupun jenis ayam kampung ya, itu kan setiap daerah juga berbeda-beda pasarnya atau kemauan dari pasarnya. Seperti di Jawa itu beda dengan di Sumatera. Kalau di daerah Jawa biasanya ayam kampung itu selama itu genetik asli ayam kampung, mau itu berkaki hitam, mau itu berkaki kuning, mau bulunya putih semua, itu tidak ada masalah ya kalau di daerah Jawa. Tapi kalau di daerah Sumatera, khususnya tempat saya, asal saya ini, khususnya Sumatera Utara ya, kalau kita di sini itu berbeda kemauan pasarnya antara kita dengan Pulau Jawa. Kalau di Sumatera itu pasar itu dominan menginginkan ayam kampung itu dengan kaki kuning ya kan. Saya juga bingung kenapa, tapi seiring berjalannya waktu saya itu memahami. Karena apa? Karena di daerah Sumatera itu kan kita menggunakan ayam kampung itu kebanyakan untuk acara-acara pesta adat istiadat ya. Biasanya orang kita Batak, orang kita Simalungun itu memiliki budaya yang ibaratnya kalau menyembeli ayam kampung itu dia diutamakan yang kakinya itu berwarna kuning ya. Kalau untuk jantan itu mereka lebih cenderung menyukai jantan-jantan yang memiliki jengger. Kalau di sini sebutnya jengger wilah ya, jengger tegak itu ya. Itu memang paling diminati untuk daerah Sumatera Utara ya. Jadi memang kalau kita mau beternak ayam kampung itu tipsnya sebaiknya Anda survei pasar dulu ya. Pasar daerah Anda itu menginginkan ayam kampung yang bagaimana. Jadi sebelum kita memulai itu kita melakukan survei. Kita itu bisa pergi ke pasar-pasar tradisional, melihat jenis ayam apa sih yang laku ya, ibaratnya untuk di daerah, supaya nantinya kalau kita pelihara itu gampang jualnya. Memang untuk melakukan survei ini apalagi kita juga harus dituntut memiliki ilmu yang mumpuni ya di bidang peternakan ayam kampung sebelum kita memulai usaha. Jadi ini memang memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu mulai beternak ayam kampung,
1 tahun pertama itu masih proses pembelajaran ya. Jadi jangan ujruk-ujruk kita itu mengharapkan langsung dapat untung yang berlimpah pada tahun pertama, karena memang bisnis ayam kampung ini butuh ilmu ya, juga bukan hanya ilmu bagaimana membesarkan, tapi juga ilmu bagaimana memasarkan. Supaya apa? Supaya nanti kita itu tidak kena oleh pengepul-pengepul jahat yang suka mencari keuntungan di balik kesempitan orang lain. Memang tidak semua pengepul seperti itu, tapi kebanyakan ya. Jadi ini balik lagi kita ke materi sesuai judul yang saya cantumkan di thumbnail saya. Kalau orang lain itu berbondong-bondong ibaratnya ingin cepat panen, kalau saya itu malah saat ini itu pinginnya menunda panen. Kenapa? Karena dulu saya kan waktu pedaging itu saya itu memang pinginnya cepet-cepet bisa panen. Semakin cepat panen itu semakin bagus ya. Karena apa? Karena kos produksinya juga kan kalau cepat panen itu semakin sedikit, sementara keuntungan itu bisa lebih besar ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya itu mulai memahami kemauan pasar. Ini yang saya bicarakan ini di konten saya ini, kemauan pasar daerah saya ya, daerah Sumatera Utara. Karena apa? Dulunya itu saya itu mulai panen di usia 55 hari. 55 hari itu biasanya saya sudah panen itu yang 1 kilo atau sampai dengan 1,2 kilo itu di 25% ya dari populasi. Terus apa yang terjadi? Daging ayam itu teksturnya itu masih lembek sekali ya. Biasanya karena kalau kita adat-adat di Sumatera ini itu memasaknya ayam kampung itu lebih lama. Sementara ayam kampung unggulan apalagi seperti KUB ini yang bisa dipanen 60-70 hari, seperti saya kemarin itu 55 hari malah ya, itu masih terlalu lembek ya kalau untuk acara adat. Jadi memang tidak seperti yang pasar inginkan, karena kalau di sini itu pinginnya tekstur dagingnya itu lebih alot ataupun lebih apa ya dibilang keras. Jadi itu yang mereka harapkan. Jadi kalau semua peternak ataupun rata-rata peternak itu menginginkan panen yang cepat, kalau saya sekarang malah menunda panen. Seharusnya itu bisa panen 2 bulan, kalau saya itu bisanya minimal 3 bulan lah atau sampai 3,5 bulan. Jadi yang saya lakukan itu apa ya, supaya apa? Diperpanjang waktu panennya. Jadi asupan nutrisinya itu atau proteinnya itu sudah mulai dikurangi. Jadi 1 bulan pertama itu memang saya full pellet ya, full pellet. Karena apa? Harus 1 bulan pertama itu full pellet karena di situ dia pembentukan tulang maupun organ-organ ayam ya. Jadi juga itu menentukan ayam itu akan bertumbuh kembang di fase selanjutnya atau tidak. Makanya 1 bulan pertama itu memang saya fokuskan full pellet. Jadi cara saya untuk menunda panen ini supaya nanti bisa dipanen di usia 3 bulan saja dengan bobot antara 1 kilo sampai dengan 1,4 ya. Jadi itu kalau di bulan masuk ke bulan kedua itu pakannya saya oplos ya, saya oplos sekalian untuk juga bisa mengurangi kos produksi. Memang kalau saya mau mengikutkan mau saya itu full pellet itu karena apa? Cepat panennya, cuma tidak sesuai dengan keinginan pasar. Kita ini ternak kalau tidak mengikuti keinginan pasar itu susah. Sama dengan seperti kalau saya ditanya ayam kup itu yang warna hitam itu lebih cepat pertumbuhannya, lebih tahan penyakit. Ibaratnya itu dia pertumbuhannya lebih daripada yang ayam kup yang berwarna ini. Cuma karena di pasaran itu kurang laku karena kaki hitam ya.
itu juga tidak saya kembangkan. Saya itu mengembangkan sekarang KUB2 ya, KUB2 yang dia mulai bervariasi warnanya dengan kaki kuning. Ya itu tadi ya, balik lagi kita ke pembahasan ya. Jadi saya itu ngoplos mulai habis 1 bulan, dimulai dari umur 35 hari itu saya mulai pakai pakan oplosan. Supaya apa? Supaya memperlambat masa panen, supaya tekstur dagingnya itu nanti supaya lebih alot dan lebih keras ya, seperti kemauan pasar. Jadi memang pembeli adalah raja. Jadi apa yang disukai pembeli itu kita selaku peternak kita wajib mengikuti ya. Biarpun terkadang kaidah peternakan itu sedikit melenceng. Yang seharusnya orang pengen cepat panen, kita itu malah menunda panen dengan alasan yaitu tadi mengikuti keinginan customer ya. Customer sini itu pinginnya ayam kampung itu lebih alot dagingnya, karena kalau udah pasti itu kalau kita panen di usia 2 bulan ya, namanya pun ayam kampung ya pasti dia lembek ya, karena namanya juga 2 bulan dia udah panen ya, pasti teksturnya lembek. Jadi ini saya akan coba ke depannya itu memperlambat proses pertumbuhannya dengan memberikan pakan oplosan. Selain untuk menghemat biaya produksi, juga supaya dagingnya itu lebih alot teksturnya seperti yang diinginkan pasar di daerah saya. Jadi itu ya memang perbedaan yang bisa saya sampaikan di konten saya kali ini. Kalau orang memang ingin cepat panen, kalau saya itu sekarang ingin memperlambat panen karena untuk demi konsumen ya. Jadi demikian dulu isi konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk seluruh subscriber Kupkaro Farm yang selalu mendukung channel kami. Buat Anda yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, silahkan di-sharing ke teman-teman maupun saudara Anda. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.